奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一阵不休，回首你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Hema raksasa itu memenuhi langit, dan meskipun tidak ada suara yang mengimbangi kekuatannya, di mata Tang San, ayunan ini adalah perpaduan lengkap dari semua energi Tang Hao, sampai-sampai bahkan sikapnya yang mengesankan, yang menonjol itu bergabung ke dalam Clear Sky Hammer. Ayunan yang tampaknya sederhana ini masih memberi Tang San pemahaman baru tentang ayunan palu, seperti yang dikatakan Tang Hao. Ini adalah Clear Sky Hammer yang sebenarnya. Ledakan pun terjadi beruntun. Clear Sky Hammer dan Crocodile Tail bertabrakan dengan hebat. Gelombang energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tang San dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi ayunan tunggal ayahnya. Benar-benar membuatnya berpikir bahwa ia tidak dapat menandingi ayahnya, bahkan jika ia menggunakan si God Trident. Ekor buaya Golden Crocodile Dolo dihancurkan oleh Clear Sky Hammer, bahkan memaksanya untuk berputar setengah putaran. Kekuatan roh yang dia lepaskan benar-benar tidak lebih rendah dari Tang Hao, tetapi dalam situasi ini, di mana dia sebenarnya ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Tang Hao. Gerakan Tang Hao tidak berhenti, palu itu menyapu ke arah samping memukul mundur ekor buaya, dan dia berputar cepat di sekitar kaki kirinya, benar-benar menusuk ke dinding batu yang kosong dan kokoh seperti mata bor. Clear Sky Hammer membawa tubuhnya yang kuat untuk tiba-tiba berputar dengan momentum. Kali ini dia membungkukkan lebih jauh, dan letusannya bahkan lebih ganas. Ayunan kedua mengetuk Golden Crocodile Doggo dari dekat setelah yang pertama. Golden Crocodile Doggo layak menjadi peringkat 98 judul Doggo. Meskipun dia menderita kerugian besar dalam tabrakan pertama, dia masih bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, ketika dia berputar secara horizontal di udara, cincin roh ketujuhnya sudah cerah, otot dan pena di seluruh tubuhnya langsung mengembang, avatar Golden Crocodile dirilis. Dia sepenuhnya berubah menjadi buaya raksasa lebih dari 10 meter. Dia sama-sama memukul dengan ekornya sedikit. Sedikit kali ini sikapnya yang mengesankan benar-benar berbeda. Kekuatan besar membuat pasir berputar dan batu-batu berguling ke dinding, membawa intensitas yang menakutkan seperti awan menutupi matahari. Menghadapi penguatan musuh yang tiba-tiba, Tang Hao tetap tidak bergerak. Dia meletus dengan ayunan kedua ini, masih dengan cara yang sama. Tapi tepat pada saat Clear Sky Hammer hendak bertabrakan dengan ekor buaya avatar Golden Crocodile Doggo, tiba-tiba seluruh Clear Sky Hammer menjadi benar-benar putih. Seluruh Clear Sky Hammer menjadi benar-benar putih. Agresivitas Tang Hao sendiri langsung berubah mengamuk dengan raungan seperti dewa yang melotot. Batu di bawahnya mulai pecah sepotong demi sepotong di bawah kekuatan gelombang. Ledakan lagi-lagi terjadi. Kemudian kedua belah pihak menyerang bersama untuk kedua kalinya tanpa ketegangan. Kali ini Tang Hao tidak bisa mengetuk kembali ekor buaya, tetapi ekor buaya juga tidak bisa mengayunkannya. Tang Hao melompat maju dengan cara menyerang yang tak tertandingi. Sekali lagi kaki kirinya menghantam tanah, dan kali ini sebuah lubang raksasa terbentuk di dinding jeling pas. Tepat dia melangkah. Dengan suara ledakan, Clear Sky Hammer naik tajam melawan angin, dan palu besar yang awal tampak mengubah ukuran awan, menabrak lurus ke arah Golden Crocodile Doggo, seperti awan hitam yang menembus. Jelas perasaan tidak mampu bersaing telah terbentuk di jantung Golden Crocodile Doggo, yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana bisa? Mungkinkah roh Clear Sky Hammer sangat kuat? Atau apakah bisa dikatakan bahwa pria parubaya ini sudah hebat sampai tingkat tertentu?
Golden Crocodile Doulo pernah bertaruh Master Sekte Clear Sky School, si Tang Chen. Tapi, pada saat itu ketika Tang Chen melawan Qian Douliu, dia menggunakan Clear Sky Hammer-nya yang sama sekali berbeda dengan Tang Hao ini. Meskipun Tang Chen benar-benar mendominasi, ia bahkan lebih mengandalkan pada kombinasi kekuatan roh dan keterampilannya yang sangat tangguh. Serangannya yang sangat cerdas, sering membuat musuh tidak memiliki cara untuk bertahan. Tapi Tang Hao ini tidak berjalan di jalan Tang Chen. Apa yang dia lepaskan adalah semua kekuatan yang sangat besar. Bahkan jika kekuatan roh musuh lebih tinggi darinya, dia masih memilih untuk mengalahkan lawan dengan kekuatan. Saat ini, aula kekuatan Sekte Tang Master Titan yang sudah mundur di bawah memiliki air mata mengalir di pipinya. Alasan dia menghormati Tang Hao, mengakuinya sebagai tuan, bukan karena kekuatan murni Tang Hao yang mendominasi Clear Sky Hammer. Sama-sama mundur. Cahaya hitam menyala dan semua ruang tampak bergetar. Semua orang merasakan hati mereka tiba-tiba terdiam sesaat. Lalu Clear Sky Hammer membombardir dinding Jailing Pass tanpa jeda dan menghancurkan bagian atas Jailing Pass. Golden Crocodile Doulo tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar telah menjadi tua. Meskipun dia mendarat dengan aman dan sehat, tanpa banyak dipengaruhi oleh ayunan Tang Hao. Saat dia melihat raksasa itu membuka ke depan dan merasakan aura dominan lawan, dia mengerti bahwa hatinya sudah hilang. Tang Hao tidak mengejar, berdiri di sana dengan palu mendatar. Saat ini, dia sepertinya tidak kalah dengan Tang San ketika dia mengalahkan Bibi Dong dan digantung di udara dengan trisula emas yang cemerlang. Agresivitas membentuk kontras yang berbeda dari rahmat Tang San. Tapi itu jelas membuat kesan yang mendalam di hati para prajurit Heaven Dao Empire. Golden Crocodile Doulo, barusan aku lupa memberitahumu, namaku adalah Tang Hao. Judul Clear Sky. Saya Clear Sky Doulo dari Clear Sky School generasi ini. Saat itu saya melukai Qian Sunqi sampai dia memuntahkan darah dan mati. Saya ingat bahwa kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 95 saat itu, dan saya baru saja melangkah ke ranah judul Doulo. Ekspresi Golden Crocodile Doulo berubah menangis tanpa henti. Kamu Tang Hao? Meskipun sudah terlalu lama sejak dia meninggalkan Elder Village, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa itu Tang Hao? Qian Sunqi adalah generasi terakhir Spirit Hall, Supreme Pontiff, dan juga putra tunggal dari imam besar Qian Douliu. Pada hari-hari itu, dia juga dipuji sebagai jenius generasi Spirit Hall, mencapai level judul Doulo pada usia 50 tahun, kemudian berulang kali menerobos lagi. Tapi meski begitu, dia masih terluka dengan Tang Hao dan meninggal tidak lama setelah kembali ke Balai Roh. Lalu Tang Hao mengangkat tangan kirinya, mengulurkan jari telunjuk untuk menunjuk ke Golden Crocodile Doulo, menggoyang-goyangkan jari saat dia berbicara dengan suram. Anda masih belum cukup untuk membahas Qian Sunqi. Panggil Qian Doulo. Panggil Qian Douliu. Saat berbicara, dia berbalik dan berjalan ke samping Tang San. Menarik putranya, dia menepuk punggung Tang San dan menuangkan kekuatan roh yang tangguh pada anaknya. San kecil,